Korea Utara adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur, tepatnya berada di semenanjung Korea. Negara ini berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu berbatasan dengan negara Tiongkok, Rusia, dan Korea Selatan. Korea Utara juga merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang sampai saat ini masih memegang prinsip komunis, sama seperti Tiongkok dan negara Vietnam. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Korea Utara. Korea Utara adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara semenanjung Korea, Asia Timur. Negara yang pernah bersatu dengan Korea Selatan dengan nama Korea ini berpisah menjadi 2 negara pada tahun 1948 dikarenakan Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi oleh PBB. Penolakan tersebut pada akhirnya berujung pada perang saudara yang terjadi pada tahun 1950. Negara yang terbentuk secara resmi pada tanggal 9 September 1948 ini dengan nama lengkap Republik Rakyat Demokratik Korea menguasai bagian utara semenanjung Korea, sedangkan bagian selatan semenanjung Korea dikuasai oleh Republik Korea yang pada umumnya disebut dengan Korea Selatan atau Korsel. Korea Utara merupakan negara komunis yang dikuasai oleh satu partai, yaitu Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Democratic Front for the Reunification of the Fatherland, atau disingkat dengan DFRF. Pada dasarnya, Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air merupakan koalisi satu partai besar, yaitu Partai Buruh Korea, atau dalam bahasa Inggris Korean Worker Party, yang dipimpin oleh Kim Jong-un, dan 2 partai kecil yang masih di bawah kendali Partai Buruh Korea. Kedua partai tersebut adalah Partai Demokratik Sosialis Korea, atau dalam bahasa Inggris Social Democratic Party, dan Partai Chongu Kondois, atau dalam bahasa Inggris Kondois Chongu Party. Dengan sistem pemerintahan komunis ini, kepala negaranya adalah pemimpin tertinggi partai yang saat ini dijabat oleh Kim Jong-un. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih secara tidak langsung melalui pemilihan di Majelis Tertinggi Rakyat. Ideologi yang dianut oleh Korea Utara adalah ideologi Juche yang digagas oleh mantan pemimpin tertinggi Kim Il-sung pada tahun 1972. Ideologi Juche adalah ideologi yang menyatakan percaya dan tergantung pada kekuatan sendiri. Ibu kota negara Korea adalah Pyongyang. Korea Utara atau sering disingkat dengan KORUT ini memiliki luas wilayah sebesar 120.538 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 25.248.140 jiwa. Korea Utara berbatasan dengan Korea Selatan di sebelah selatannya, sedangkan di sebelah utaranya berbatasan dengan Tiongkok dan Rusia. Di sebelah barat, Korea Utara berbatasan dengan Laut Kuning dan Korean Bay, sedangkan di sebelah timurnya adalah Laut Jepang. Mayoritas penduduk di negara Korea Utara memilih tidak beragama, yaitu dengan populasi 17.361.550 jiwa, atau dengan persentase 71,3%. Kemudian ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 2.995.050 jiwa, atau dengan persentase 12,3%. Kemudian ada juga yang menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 487.000, atau dengan persentase 2%. Kemudian ada juga yang menganut agama Buddha, yaitu dengan populasi 365.250 jiwa, atau dengan persentase 1,5%. Kemudian yang terakhir ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 3.000 jiwa, atau dengan persentase 0,1%. Pada sejarahnya, di awal bulan Agustus pada tahun 1945, tentara Soviet membentuk suatu otoritas sipil Soviet guna memerintah negara Korea Utara sampai rezim domestik yang bersahabat dengan Uni Soviet dapat dibentuk. Tetapi, pada tahun 1948,
tentara Soviet mundur. Mereka lalu membuat agenda utama pada tahun berikutnya, yaitu bertujuan untuk menyatukan Korea dari kedua belah pihak. Sayangnya, konsolidasi rezim Syngmanri di selatan dengan dukungan dari militer Amerika Serikat dan menekankan pada pemberontakan pada bulan Oktober pada tahun 1948 menyebabkan berakhirnya harapan untuk bersatunya kedua negara ini. Pada akhirnya, di tahun 1949, rezim utara mempertimbangkan untuk melaksanakan intervensi militer terhadap Korea Selatan, namun gagal untuk mendapatkan dukungan dari negara Uni Soviet. Kemudian Amerika Serikat melakukan penarikan kekuatan militer dari selatan yang terjadi pada bulan Juni dan menyebabkan memperlemah rezim di Korea Selatan. Ketika Korea Utara mendengar bahwa Amerika Serikat melakukan penarikan militer dari Korea Selatan, hal tersebut lantas membuat Kim Il-sung mempertimbangkan kembali rencana untuk melakukan invasi ke selatan. Awalnya, gagasan tersebut ditolak oleh Joseph Stalin. Namun setelah melihat perkembangan persenjataan nuklir Uni Soviet, kemenangan Mao Zedong di Tiongkok, ini menjadi pertanda dari bangsa Tiongkok bahwa mereka dapat mengirimkan serdadu dan sokongan yang lainnya ke negara Korea Utara. Akhirnya, Stalin menyetujui penyerangan yang menjadi awal mula Perang Korea. Perang Korea merupakan perang yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dimulai pada tanggal 15 Juni tahun 1950. Sebenarnya, perang ini sempat berhenti sementara dengan gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli pada tahun 1953. Konflik yang terjadi di semenanjung Korea ini sebagai akibat dari pembagian Korea dan upaya Korea Utara dan Selatan untuk menyatukan kembali Korea di bawah pemerintahan mereka masing-masing. Akibat dari perang ini, sebanyak 2 juta penduduk dan prajurit dari kedua belah pihak tewas. Di periode sebelumnya, perang antara Korea Utara dan Korea Selatan ditandai dengan adanya konflik perbatasan pada paralel utara ke-38 dan upaya negosiasi pemilihan umum untuk keutuhan Korea. Negosiasi ini pada akhirnya berakhir pada saat tentara rakyat Korea menyerbu Korea Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1950. Di bawah persetujuan PBB, Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Korea Selatan. Setelah serangan balasan yang dilakukan oleh Korea Selatan, tentara Tiongkok mendukung negara Korea Utara. Pada akhirnya, hal ini mengarah pada gencatan senjata yang hampir memulihkan kembali untuk perbatasan awal antara Korea Utara dan Korea Selatan. Semenjak gencatan senjata yang terjadi pada tahun 1953, hubungan antara pemerintahan Korea Utara dengan Korea Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang menjadi tetap sangat tegang. Pertempuran dihentikan dengan cara gencatan senjata, namun kedua Korea secara teknis masih berada dalam kondisi perang. Pada akhirnya, di tanggal 15 Juni pada tahun 2000, baik Korea Utara maupun Korea Selatan menandatangani deklarasi gabungan Utara dan Selatan. Dalam deklarasi tersebut, kedua belah pihak berjanji untuk mengupayakan penyatuan kembali dengan cara yang damai. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2007, para pemimpin baik dari Korea Utara maupun Korea Selatan bergandengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mengadakan rapat puncak yang akan membicarakan tentang pernyataan penghentian perang secara resmi dan mengukuhkan kembali prinsip non-agresi. Namun ternyata negara Korea Utara dan negara Korea Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara secara resmi masih dalam status perang, dan kedua belah pihak hanya mengumumkan sebuah gencatan senjata. Bahkan hingga kini, dari kedua wilayah Korea, baik dari Korea Utara maupun Korea Selatan, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan menyatukan kedua wilayah tersebut. Justru yang terjadi malah sebaliknya, kedua wilayah tersebut masih bersitegang dan berstatus siaga untuk melakukan penyerangan. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.